Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi di channel Husaini. Kali ini saya akan memberikan atau membagikan ilmu tentang khasiat Al-Quran surat Al-Mulk atau Tabarok. Baik, sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah. Diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah. Diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah SWT. Dan ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Dan kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kita limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa atau para pendengar yang dirahmati oleh Allah, baik, sebelum saya terangkan atau membagikan ilmu tentang khasiat surat Al-Mulk, baik saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u la shahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghayt kullama ulqiya fiha fawjun
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusur aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir amman hadzal ladzi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi shawiyan ala siratim mustaqim Qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana wa man yujirul kafirina min adabin alim Qul huwar rahmanu amanna bi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum wawran faman ya'tikum bima'in ma'in Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, surat Al-Mulk, khasiat surat Al-Mulk atau Tabarok diturunkan setelah surat At-Tur, yaitu diturunkan di Mekah. Jumlahnya para pemirsa ada 30 ayat. Dinamakan surat Al-Mulk ya,
karena berarti al-mulk itu kerajaan atau raja di raja, Allah. Artinya semuanya hanya milik Allah, ya. Sedangkan tabarok yang diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik para pemirsa, saya lanjutkan arti dari surat Tabarok. Tabarok artinya penuh barokah, kebaikan yang banyak atau bertambah banyak. Artinya penuh keberkahan, penuh kebaikan, manfaat yang sangat banyak. Khasiatnya sangat banyak sekali, atau hikmahnya, manfaatnya apabila kita mau membaca surat Al-Mulk atau Tabarok ini. Yang pertama adalah terbebas dari siksa kubur. Kita ketahui bahwa siksa kubur adalah awal siksa akhirat. Jadi kalau ada orang disiksa dalam kubur, maka sudah barang tentu akan disiksa di hari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu awal siksa akhirat. Jadi apabila ada orang yang disiksa dalam kubur, maka akan disiksa di hari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang yang mencuri, tidak langsung dijebloskan ke Medaeng atau ke Nusa Kambangan, tapi diverbal dulu, diinterogasi dulu. Misalnya di proses Kang Gubeng, kamu mencuri berapa kali? 2 kali Pak, 2 kali, 3 kali, 3 kali Pak. Nah, baru kemudian diadili, nanti diproses di pengadilan 3 tahun atau 4 tahun. Demikian juga manusia, ya. Ada yang disiksa, ada yang mendapatkan nikmat kubur, siksa kubur maupun nikmat kubur. Agar kita terhindar dari siksa kubur, hendaklah kita sering membaca surat Al-Mulk ini. Yang kedua, akan mendapatkan perlindungan baik dunia maupun akhirat, khususnya di hari akhirat kelak. Tidak ada perlindungan, kata Allah, di hari akhirat kecuali perlindungannya atau naungannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsy yauma la yadhillu illa dhillih. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, di mana saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Jadi orang yang senantiasa mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk akan mendapatkan perlindungan. Yang nomor 1 tersiksa, yaitu terbebas dari siksa kubur. Nomor 3, akan diampuni segala dosanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna suratan minal Qur'an salasuna ayat. Sesungguhnya dalam surat Al-Qur'an itu ada 30 ayat. Syafaat lirajulin hatta ghufira lahu wa yatabarak, yaitu alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada surat di mana 30 ayat yang akan menolong, yang memberikan syafaat kepada seorang, yaitu yang sering membaca tabarok ini diampuni segala dosanya. 4, akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena ini janji Allah, siapa yang mau membacanya. Bahkan para pemirsa, jasadnya, kain kafannya utuh, tidak dimakan oleh ulat, dimakan oleh binatang dan lain-lain. Apabila kita mau mengamalkannya, bahkan tidak hancur. Oleh karenanya jangan sampai kita heran kalau ada seseorang atau kiai, ustadz dan lain-lain kok setelah dikubur beberapa tahun masih utuh,
itu tidak lain punya amalan, antara lain yaitu sering membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Bahkan para pemirsa, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khasiat yang pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, yang pertama adalah terbebas dari siksa kubur. Janji Allah, janji Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Mulk atau Tabarok akan dihindarkan dari siksa kubur. Bahkan yang nomor 2 adalah mendapatkan perlindungan dari Allah baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Sab'atun yudhillihimullahu fi dhilli arsyih yauma la yadhillu illa dhillih. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di mana saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Jadi nanti para pemirsa, di Yaumul Mahsyar, padang mahsyar itu padang, tidak ada gedung, tidak ada pepohonan, tidak ada sungai, tidak ada apa-apa. Matahari didekatkan, panasnya sangat panas. Di situ mengeluarkan peluh atau air keringat habis ganti darah, tidak ada minuman. Di situ Allah memberikan perlindungan, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Yang nomor 3, diampuni segala dosanya, sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dari sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah. Sesungguhnya di dalam surat Al-Qur'an ada 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira wa yatabarak alladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dalam surat Al-Qur'an itu ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat atau pertolongan pada seorang, yaitu di mana dia akan diampuni segala dosanya karena membaca surat Tabarokalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Demikian juga yang tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas akan mendapatkan nikmat kubur, terbebas dari siksa kubur. Hadis Rasulullah dari Abdullah bin Abbas, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yal mani'ah yal munjiyah min adzabil qabr. Jadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya surat Al-Mulk itu akan memberikan pertolongan dari siksa kubur. Jadi orang yang akan disiksa dalam kubur, sesungguhnya dia disiksa. Ada cerita demikian di zaman Rasulullah. Tapi karena dia mengamalkan surat Al-Mulk, maka surat itu membantu. Ditanya oleh malaikat itu, man anta, siapa kamu? Jadi wujud seperti cahaya gitu, saya adalah temannya orang ini, yaitu surat Al-Mulk, sehingga tidak jadi disiksa. Yang nomor 3, terhindar dari fitnah kubur. Fitnah adalah ujian, baik itu himpitan kubur, baik itu ular Asy-Syaja'atul Aqra yang mempunyai 77 kepala yang disebut atin, berupa api dan lain-lain, akan dihindarkan oleh Allah berkat karena kita sering baca surat Al-Mulk. Yang nomor 4 adalah bisa masuk surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, suratul minal Quran khosamat
an sahibiha hatta idkhaltuhul jannah tabarakalladzi biyadil mulku al-ayah. Jadi ada suatu surat dalam Al-Qur'an yang akan membela orang itu yang senantiasa mengamalkan sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan ada cerita di mana ada orang yang sering membaca surat Al-Mulk itu kuburannya wangi, jasadnya wangi, seperti yang dialami oleh Ustadz Ali Jaber, di mana beliau ikut mengubur, di mana tanahnya bau wangi, bahkan mengeluarkan asap seperti ini, bukan seperti asap kebakaran ya, asap itu keluar asap, baunya wangi sekali. Ternyata ditanyakan karena ibunya mengamalkan yaitu surat Tabarok, ibunya meninggal gitu, itu ditanyakan kepada anaknya oleh Ustadz Ali Jaber, baunya wangi sekali. Ini karena berkat membaca surat Tabarok, bahkan sampai 3 hari 3 malam masih tangannya wangi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila kita membaca surat Tabarok ini, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ada seorang waliullah hendaklah disunahkan terakhirnya baca surat Al-Mulk itu membaca Allahu Rabbul Alamin. Kemudian isi dari surat Al-Mulk itu antara lain menceritakan ada 2 istri yang durhaka, orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh sendiri. Kafir tidak mau taat kepada Nabi Nuh beserta anaknya Kan'an itu. Demikian juga Nabi Lut, istri Nabi Lut yang memberitahu kepada orang-orang yang hidup di negeri Sodom itu yang mengawini laki-laki sama laki-laki, karena di dalam rumahnya Nabi Lut itu ada 2 orang laki-laki yang sangat tampan, yaitu malaikat Jibril dan Mikail yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Yang memberitahu adalah istrinya sendiri, istri Nabi Lut itu. Kemudian diadab oleh Allah. Kemudian yang lain adalah 2 orang mukmin yang menceritakan seorang mukminat Siti Maryam binti Imran yang terkenal taatnya, yang sering berkhalwat di Masjidil Aqsa. Nah ini sampai diberi oleh Allah buah-buahan di dalam masjid itu, karena Siti Maryam ini dipilih oleh Allah nanti akan diberi anak dalam kandungannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang ke-24. Yang kedua adalah Siti Aisyah binti Muzahim, istri dari yaitu Raja Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Siti Aisyah ini sampai disiksa oleh Fir'aun sampai meninggal dunia karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya saya dan para pemirsa hendaklah mari kita mengamalkan surat Al-Mulk ini, insya Allah kita akan dihindarkan dari siksa kubur, karena siksa kubur itu awal siksa akhirat. Jadi seperti orang, saya analogkan seperti orang mencuri, itu tidak langsung dijebloskan ke Medaeng atau yaitu di Nusa Kambangan, tetapi diverbal dulu, diinterogasi dulu di Polsek Tanggubeng, mencuri berapa kali, 2 kali atau 3 kali, tidak langsung dijebloskan, diadili dulu, baru kemudian dimasukkan ke Nusa Kambangan atau Medaeng. Demikian juga orang yang disiksa dalam kuburnya, kalau dia disiksa, maka pasti disiksa di hari akhirat. Untuk itu para pemirsa, sebelumnya marilah kita senantiasa membaca surat Al-Mulk
agar terhindar dari siksa kubur. Jangan lupa berdoa, Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat masalah hafid dini wa dunya wal akhirah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.